wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk tatap muka melalui Zoom ya. Meskipun tadi sempat ada kendala belum bisa masuk gitu ya. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa masuk dan bisa melakukan pembelajaran gitu. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau gitu di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Sebelumnya kita awali dulu ya pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir ya. Ada 11 orang. Terima kasih Najwa, Hana, Abidati, Nuzulus Syifa, Fakihah, Sabrina Mufti, Fariza, Akila Najwa, Riri, Raida, Najma. Ya, semoga yang lain segera menyusul gitu. Nah, sebelumnya sudah masuk ke LMS ya berarti ya, sudah masuk ke LMS, sudah lihat di sana gitu ya. Di situ sudah sempat ingatkan bahwa terkait dengan tugas-tugas ya, ada beberapa tugas yang belum dilaksanakan seperti itu. Nah, coba tak share screen. Ini. Oke, nah di sini saya ingatkan kemarin kita sudah membahas sistem pertidaksamaan linear dua variabel, terus program linear dan sebagainya. Nah sekarang kita masuk ke materi baru kayak gitu. Kita materi baru ya. Oh, alhamdulillah ini sudah banyak yang menjawab. Oke. Nah ada tugas kelompok yang mungkin kalau IPS 2 semua sudah mengumpulkan kalau yang tugas kelompok. Yang post-test ini masih beberapa yang belum. Kayaknya ada banyak sih ya yang belum. Kalau tugas soal cerita kemarin Ustazah lihat ada 8 orang. Kemarin atau tadi ya? 8 orang, alhamdulillah berarti masih kurang 26 kurangi 8 itu berarti 18 orang. Kemudian yang post-test ini, ini sudah ada 10 orang yang mengumpulkan. Ini belum Ustazah nilai ada 3. Oke, masih ditunggu yang lainnya silahkan. Kemudian, ini ada yang, enggak deh. Iya ada yang chat ya. Ustazah, Afwan, isi kamar mandi. Oke, ya monggo. Terus sekarang ya kita masuk pembelajaran yang hari ini. Nah, bab baru. Kita akan mempelajari tentang bentuk ini ya, bentuk ini semacam persegi, bisa persegi panjang, bisa persegi biasa. Jadi ada susunan angka-angka di dalam persegi ini gitu ya, atau nanti di dalam suatu persegi panjang gitu. Sebelumnya apakah ada yang pernah melihat bentuk ini? Coba Ustazah lihat ya jawabannya. Bentar. Ini. Oke. Nah, Ustazah lihat. Belum pernah Ustazah? Oke, belum. Belum, ini baru pertama kali. Oke, semuanya jawab belum pernah. Oke. Jadi ini salah satu bentuk ya. Susunan angka-angka yang disusun di dalam suatu persegi atau persegi panjang. Oke, coba Ustazah share screen yang lain. Oke, sebentar. Slideshow dulu ya. Oke. New share. Yang mana ini? Nah, ini PPT-nya udah kelihatan ya? Sudah ya? Oke, sudah. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan matriks gitu. Nah, matriks ini kita belajar pengenalan dulu ya, pengenalan matriks. Oke, matriks itu kurang lebih bentuknya seperti yang
Ustadzah sampaikan tadi ya, bentuknya kayak persegi atau persegi panjang, tapi itu kayak kumpulan 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 bilangan gitu ya. Nah, ini. Matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu persegi ataupun persegi panjang gitu. Jadi ketika ada bentuk suatu persegi atau persegi panjang yang tadi ya, meskipun cuman diapet oleh kurung siku ya gitu. Itu menurut aturan baris. Oke, baris itu seperti ini dan aturan kolom gitu. Nah, bentuknya mungkin bisa seperti ini ya. Kalau tadi kan Ustazah pakai yang namanya kurung siku ya. Kalau contoh yang ada di Alamis tadi Ustazah pakai kurung siku, boleh juga pakai yang kurung biasa seperti ini gitu. Kalau yang ini cuman Ustazah simbolkan kayak bilangannya lah ya. Petik ini Ustazah simbolkan pakai bilangannya gitu. Oke, kemudian nah, di sini matriks itu juga punya nama ya, ada namanya masing-masing gitu. Jadi disimbolkan dengan huruf kapital gitu. Jadi nama matriks itu pakai huruf kapital, kalau di sini pakai huruf A ya, A besar. Bisa juga pakai huruf yang lain, B besar, C besar, dan seterusnya. Kalau elemennya, elemen itu anggotanya. Anggota itu maksudnya bilangan-bilangan yang ada di dalam si matriks gitu ya. Itu pakai huruf kecil gitu. Ini cuman simbolisasi aja ya. Nanti biasanya pakai langsung angka gitu. Jadi selanjutnya, oke, ada lagi istilah matriks itu ordo matriks gitu. Ordo matriks itu kayak semacam ukurannya si matriks gitu. Jadi matrik itu kan tadi ya susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom gitu. Maka bisa jadi banyaknya baris itu beda, banyaknya kolom itu beda. Kayak contoh ini banyaknya baris kan ada 2, ini juga 2, kolomnya juga 2, ini sama 2. Tapi kalau ini barisnya 2, baris itu yang ke sini ya. Nah, ini baris pertama gitu ya. Kemudian yang ini baris kedua gitu. Kalau kolom berarti yang ini. Nah, ini kolom pertama A sama D ini. Kemudian kolom kedua B sama E, kolom ketiga yang ini C sama F gitu. Nah, ordo matriks atau ukuran matriks itu didefinisikan sebagai banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom. Misalkan ini ya, banyaknya baris kan ada 2 tadi ya, yang ini sama yang ini. Oke. Kalau banyaknya kolom berarti ada 3. 1, 2, 3. Nah, makanya ordo matriks A itu adalah 2 kali 3 gitu. Kemudian selanjutnya adalah elemen matriks tadi ya. Elemen itu adalah anggota-anggotanya. Kalau ini huruf kecil. Biasanya disimbolkan dengan huruf kecil, cuman nah ini bisa didefinisikan gini, elemen baris ke-1 atau anggota baris ke-1 adalah A, B, dan C. Kalau anggota atau elemen kolom kedua, ingat kolom itu yang tegak gini ya, berarti B sama E kolom kedua. Kalau ternyata kolom ketiga, ya udah berarti C sama F kayak gitu. Nah, sekarang ada penggabungan nih elemen baris ke-1 dan kolom kedua. Oke, kita lihat baris ke-1 yang mana? Baris ke-1 yang ini. Oke, baris ke-1. Kalau kolom kedua itu adalah yang sebelah sini. Oke, berarti dia adalah yang B gitu ya. Jadi coba Ustazah pakai coret-coret. Nah, karena tadi baris pertama, oke baris pertama kan yang ini. Oke. Kemudian kolom kedua yang ini. Oke. Nah, ini maka yang gabungan dari duanya itu kan yang B ini. Oke. Jadi, elemen baris ke-1 kolom kedua adalah B gitu atau bisa disimbolkan dengan A12. Kok bisa A12? Jadi A kecil ini dia kan elemen ya harusnya. Tapi karena nama matriksnya tadi adalah A besar ya berarti elemennya adalah A kecil gitu ya. Kemudian 1, 2 ini menyimbolkan bahwa dia satunya itu adalah baris pertama, duanya ini kolom kedua, seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, gini, penamaan elemen matriks dengan huruf kecil selain yang telah disebutkan tadi ya, selain yang telah disebutkan yaitu pakai huruf-huruf kecil ini ya, B, C, D, E, F ini, bisa juga pakai seperti ini. Misal A12 tadi ya. Berarti dia adalah elemen matriks A, yaitu baris pertama, kolom kedua. Nah, ini elemen matriks A, dia kolom
oh ya mohon maaf, baris ke-1 benar, kolom ke-2 seperti itu. Kalau misalkan ternyata apa namanya, F ini kan dia berarti baris ke-2, kolom ke-3. Berarti dia kalau diubah menjadi A2, 3 seperti itu. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke, Ustazah lanjut ya. Nah, jenis-jenis matrik gitu. Jenis-jenis matrik. Oke, banyak banget. Oh iya, sebelumnya gini. Nanti di akhir pertemuan dari di bab matriks ini, Ustazah minta kalian untuk membuat semacam apa sih ya namanya? Eh, apa sih yang panah-panah itu? Mind mapping gitu ya. Jadi semacam mind mapping yang bisa membuat ringkasan dari materi-materi ini gitu ya. Jadi dibuat secara ringkas gitu supaya lebih mudah memahami gitu ya. Nanti Ustazah sematkan lagi kolomnya lah gitu. Kemudian jenis-jenis matriks itu ada banyak banget, ada banyak sekali. Yang pertama matriks baris, oke, matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang terdiri hanya satu baris gitu. Ya, ya udah berarti cuma satu baris doang. Ini barisnya satu. Ini barisnya juga satu gitu. Itu namakan matriks baris. Berarti ordonya di sini banyaknya baris kalikan banyaknya kolom. Banyaknya baris ini satu, tapi kolomnya dua. Satu, 2. Berarti A ini ordonya 1 kali 2. Kalau yang B itu ordonya adalah 1 kali 3 karena kolomnya ada 3 seperti itu. Kemudian ada lagi matriks kolom. Kalau matriks kolom ya berarti kalau apa namanya matriks yang hanya terdiri dari satu kolom kayak gitu. Ya udah berarti kolomnya cuma satu. Kalau ini berarti barisnya kan ada 2. Ya udah 2, kolomnya 1. Nah, berarti ini 2 kali 1 ordonya, ukurannya. Kalau ini berarti 3 kali 1 gitu. Lanjut, ada lagi matriks 0. Matriks 0 itu adalah matriks yang elemennya tuh 0 semua atau anggotanya tuh 0 semua. Dan nama matriksnya huruf O ya, harus huruf O gitu. Ini kan elemennya 0 semua, 0 semua. Nah, itu dinamakan matriks 0. Dan itu apa namanya harus dinamakan matriks O, huruf O gitu. Lanjut, kemudian ada lagi matriks persegi. Kalau matriks persegi itu maksudnya banyaknya baris dan kolom sama. Jadi kalau apa sih namanya tadi kan Ustazah pernah apa namanya sebelumnya sampaikan bahwa ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya persegi panjang gitu kan ya. Kalau yang ini kan bentuknya semacam persegi panjang. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Kalau yang ini dia dinamakan matriks persegi karena banyaknya baris dan kolom sama ya. Kayak ukurannya 2 kali 2. Kalau ini kan 3 kali 3 kayak gitu. Jadi banyak baris dan kolom itu sama. Itu namanya matriks persegi gitu. Kemudian di dalam suatu matriks persegi itu ada unsur tambahan yaitu diagonal ya enggak? Kalau kita punya persegi itu kan kita punya diagonal ya. Apa sih namanya? Ya pokoknya yang diagonal itulah ya. Nah, kalau yang ini, yang kuning ini ya, yang miring ke sini, dia itu dinamakan diagonal utama gitu. Kalau yang hijau yang miring ke sebelah apa ini, yang ke sini itu dinamakan diagonal bantu gitu. Demikian juga yang ini, apa matriks B 115 ini tuh adalah diagonal utama. Nah, kemudian kalau yang 312 dia dinamakan diagonal bantu seperti itu. Nah, ada lagi nih jenisnya. Oke, setelah kita tahu definisi diagonal tadi. Nah, di sini ada matriks diagonal. Matriks diagonal itu adalah matriks persegi. Oke, matriks persegi adalah yang ukuran ordonya itu misalkan sama ya 3 kali 3, 2 kali 2. Banyaknya baris dan kolom itu sama. Nah, kemudian selanjutnya adalah
ini elemen di luar diagonal utama adalah 0. Jadi kita lihat dulu diagonal utamanya. Nah, ini. Elemen atau anggotanya selain yang ada di dalam diagonal utama itu 0. Itu kan ya, kita lihat di sini ada 0, ini juga ada 0, ada 0 gitu. Makanya dia disebut matriks diagonal gitu. Lanjut, kita masih ada lagi nih. Berarti kalau panahnya ini masih ada dua lagi. Matriks identitas. Matriks identitas itu adalah ya matriks diagonal, oke, berarti dia persegi. Kemudian selanjutnya adalah elemen dia apa namanya di luar diagonal utama itu adalah 1, kayak gitu. Kok di luar, di dalam ya, maksudnya di dalam diagonalnya itu adalah 1. Berarti dia kayak penggabungan dari matriks diagonal gitu ya, penggabungan matriks diagonal dan tapi gitu ya, tapi di diagonal utamanya harus 1 gitu. Jadi kayak 1 0 0 0 1 0 0 0 1 kayak gitu. Itu ya. Itu matriks identitas. Kemudian selanjutnya adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu adalah matriks persegi, ya jelas persegi, baris dan kolomnya sama. Kemudian di bawah diagonal utama, oke, di bawah diagonal utama, kita lihat diagonal utamanya ini ya, 1 min 3 sama 3. Di bawah diagonal utamanya itu adalah 0. Nah, oke, ini kan ya 0, 0, 0 yang ini. Maka ini disebut segitiga atas. Kita lihat elemen-elemen selain 0 ini. Ini kan membentuk segitiga tapi di atas, seperti itu. Kemudian ada lagi matriks segitiga bawah. Kalau matriks segitiga bawah itu artinya matriks persegi tapi di atas diagonal utamanya ini 1, 2, 3. Oke, di atasnya ini lagi 0, 0 ini adalah tadi ya elemennya 0 gitu. Nah, ini kan segitiganya yang elemen-elemen selain 0 kan membentuk segitiga tapi di bawah seperti itu. Itu terkait dengan jenis-jenis matriks gitu. Mungkin kita tidak apa sih namanya langsung hafal ya terkait jenis-jenis matriks. Insya Allah kalau kita apa sih namanya dalami lebih lanjut gitu, insya Allah nanti bisa hafal sendiri ya. Intinya matriks baris ya udah berarti barisnya 1, matriks kolom kolomnya 1, matriks 0 ya berarti 0 semua, matriks persegi itu banyaknya. Ya matriks persegi kan berarti ukurannya sisi kali sisi gitu kan ya, berarti banyak baris sama dengan banyaknya kolom. Matriks diagonal itu berarti selain elemen diagonal utama itu 0 gitu ya. Kemudian kalau yang matriks identitas itu tinggal apa namanya matriks diagonal tapi diagonal utamanya itu 1 gitu. Kalau segitiga atas berarti apa namanya ya matriks yang di bawah diagonal utamanya itu 0. Segitiga bawah berarti kebalikannya kayak gitu. Lanjut ya. Nah, sekarang ada yang namanya transpose matriks. Oke, jadi di matriks ini banyak sekali istilah-istilah baru. Jadi ada yang namanya transpose. Oke. Jadi transpose matriks itu adalah matriks yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom dan sebaliknya. Oke, nah misalkan jika matriks A itu ordonya adalah M kali N, ya, ordonya ini berarti M-nya itu adalah baris, N-nya itu kolom, maka ordo matriks A transpose, ya, jadi A pangkat T ini maksudnya transpose dari matriks A gitu ya, adalah ordonya itu N kali M, jadi kebalik gitu ya, yang awalnya tadi M itu baris, nanti ditranspose itu M-nya itu jadi kolom. Kalau N-nya itu ini kolom, nanti ditranspose jadi baris gitu. Nah, kalau di penulisannya boleh pakai A aksen, boleh pakai A transpose yang pangkat T kecil, atau bisa juga transpose pangkat T besar seperti ini. Jadi penulisan transpose bisa 3 macam ini ya, gitu. Kemudian contohnya misalkan ini. Matriks A itu matriksnya gini ya, A, B, C, D, E, F. Nah, oh ya, untuk pembacaan matriks itu kita biasakan baris dulu ya, baru kolom. Per baris dulu, jadi baris pertama diselesaikan, baru baris kedua diselesaikan, baru baris ketiga. Kayak ini membacanya A, terus B, terus C, lalu D, ini E, dan ini F gitu. Jadi matriks A anggotanya adalah A, B, C, D, E, F. Kalau yang ini berarti bacanya A, C, E, B, D, F. Seperti itu ya.
Lanjut. Nah, tadi kan transpose itu menukar elemen baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Ya udah, berarti ini ya yang awalnya oke ini dulu. Baris pertama A sama B ya elemennya. Dia akan menjadi kolom. Nah, lihat A sama B. Nah, seperti ini. Kemudian C sama D, dia awalnya baris kedua. Maka di situ dia akan menjadi kolom kedua. C sama D. E sama F, dia awalnya baris ketiga, dia akan menjadi kolom ketiga. Seperti itu, ya kurang lebih. Oke, kita coba ini. Tentukan apa namanya A transpose gitu ya. Kita diminta menentukan A transpose. Oh, ini ada 3 perintah ya. Tentukan A transpose, kemudian tentukan elemen ini dan tentukan elemen ini dikalikan elemen ini gitu ya. Oke, kita lihat di sini A transpose. Di sini kan pertama baris pertama, oke, 1 2 3. Berarti nanti elemen baris jadi kolom. Baris pertama nanti berarti jadi kolom pertama gitu ya. Berarti nanti jadi kolom pertama itu adalah 1 2 3 gitu kan ya. Kemudian di sini min 1 1 0 baris kedua dia akan menjadi kolom kedua. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi baris pertama tadi 1 2 3 jadi kolom pertama. Kalau baris kedua dia akan menjadi kolom kedua. Nah, seperti ini. Jadi nanti ukurannya juga apa sih namanya? Terbalik lah, tertukar gitu. Sekarang kita lihat elemen A21. Elemen A21 berarti ini sebelum ditranspos ya. Sebelum ditranspos kita lihat apa namanya? Baris kedua, ini baris kedua yang ini kolom pertama. Oke. Berarti nilainya adalah negatif 1. Oke, benar. Kemudian kita lihat di sini B22. B22 itu artinya kita lihat matriks B. Oke. Baris kedua, kolom kedua. Oke, berarti jawabannya adalah 2 gitu. Dikalikan baris ini matriks elemen matriks B, baris pertama kolom ketiga ya. Baris pertama, oke ini kolom ketiga. Berarti min 1. 2 kali min 1 hasilnya minus 2 seperti itu. Terkait dengan transpose matriks, apakah ada yang perlu ditanyakan? Belum ada? Belum? Oke, Ustazah lanjutkan ya. Oke. Nah, ternyata di matriks itu ada aljabar gitu ya. Jadi matriks itu bukan sekedar kita apa sih namanya meletakkan bilangan-bilangan ke dalam suatu susunan apa tadi ya baris dan kolom menurut suatu persegi atau persegi panjang, bukan seperti itu aja ya. Tapi ternyata di dalamnya masih ada aljabar gitu ya. Nanti di aljabar itu ya tetap ada X, ada Y seperti itu. Kemudian selain ini ada lagi operasi ya. Ini sebenarnya apa sih namanya semacam operasi ya, bukan aljabar juga sih ya. Operasi matriks dulu, operasi matriks, operasi matriks nanti masih ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada perkalian. Nah, perkalian matriks itu nanti ada perkalian skalar, tapi juga ada perkalian antar matriks gitu. Jadi perkalian nanti ada 2 macam, skalar sama perkalian 2 matriks kayak gitu. Nanti beda ya seperti itu. Perkaliannya tapi kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar itu mirip-mirip sama seperti perkalian pada umumnya atau penjumlahan pada umumnya, pengurangan pada umumnya. Cuma nanti kalau di bagian perkalian 2 matriks ada perbedaan gitu ya, ada beda sedikit. Oke. Nah, penjumlahan di sini dia tentu ordonya harus sama ya. Jadi ordonya harus sama, banyak yang baris dan kolom harus sama. Jadi kalau suatu matriks dijumlahkan nanti dikurangkan juga pengurangan, ordonya tuh harus sama gitu ya. Nggak bisa kalau ordonya sama nggak sama itu nanti nggak bisa dijumlahin atau nggak bisa dikurangin gitu. Kemudian, nah ini penjumlahan matriks diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen yang seletak. Jadi penjumlahan matriks itu kita menjumlahkan elemen-elemen yang seletak gitu ya. Misalkan baris pertama, kolom pertama ya sama baris pertama, kolom pertama kayak gitu. Misalkan ini, kita lihat 2, nah kita jumlahkannya dengan si 4 gitu ya, hasilnya 6. Karena tadi ya, penjumlahan itu diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen
yang seletak gitu ya. Kalau yang 2 ini kan baris pertama, kolom pertama. Ya dijumlahkannya sama baris pertama, kolom pertama. 2 tambah 4 jadinya 6 gitu. Kemudian ini yang ini, dia baris pertama, kolom kedua, 1. Ya sama baris pertama, kolom kedua ya jumlahinnya. Berarti 1 tambah 2 hasilnya 3 kayak gitu. Kemudian kalau ini dia kolom kedua baris pertama. Ya sama kolom kedua baris pertama, 3 tambah 1, 4. Ini juga ya, baris kedua, kolom kedua, 2 tambah 0 gitu ya. Hasilnya 2. Ini juga min 1 tambah 2 hasilnya 1. Kemudian 4 tambah min 1 hasilnya adalah 3 gitu. Ingat penjumlahan itu ordonya harus sama. Ini ordonya kan barisnya 3, kolomnya 2. Berarti ordonya 3 kali 2. Ini juga sama ya 3 kali 2. Dan hasilnya pun juga harus sama 3 kali 2 kayak gitu. Ordonya atau ukurannya gitu. Jadi elemen-elemennya harus seletak tadi ya, dan jumlahkannya harus elemen seletak. Sama juga untuk pengurangan. Pengurangan itu ordonya juga harus sama dan pengurangan matriks itu diperoleh dengan mengurangi setiap elemen-elemen yang seletak ya, sama seperti ini tadi ya. Misalkan contohnya ini. Contohnya sama 2, oke. Ini kan baris pertama kolom pertama, ya dikurangi dengan baris pertama kolom pertama. 2 kurangi 4 ya min 2 gitu. Kemudian di sini misalkan 1 kurangi 2 hasilnya ya min 1. Misalkan yang ini coba ini. Baris ketiga kolom pertama ya dikurangkan sama baris ketiga kolom pertama. Min 1 dikurangi 2 hasilnya adalah minus 3. Kemudian 4 ya, ini 4 ini adalah baris ketiga kolom kedua ya sama baris ketiga kolom kedua. 4 dikurangi minus 1, 4 tambah 5 ya. 4 tambah 1 ya hasilnya 5. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya ada perkalian skalar gitu. Perkalian skalar itu maksudnya perkalian matriks dengan mengalihkan skalar atau konstanta dengan setiap elemen pada matriks. Misalkan ini, min 2 dikalikan suatu matriks, misalkan ini matriks A gitu ya. Min 2A, ya udah dikalikan aja setiap ini ya, mengalihkan skalar dengan setiap elemen, setiap anggota. Berarti min 2 dikalikan 2 ya min 4, min 2 dikalikan 1, min 2, min 2 kalikan 3, min 6, min 2 kalikan 2, min 4, min 2 kalikan 1 hasilnya 2, min 2 kalikan 4 hasilnya min 8, seperti itu. Itu terkait dengan perkalian skalar. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Mudah kan ya? Insya Allah masih mudah lah ya kalau Ustazah lihat gitu ya. Habis ini silahkan coba latihan soal di sini. Kayaknya sudah Ustazah ada di situ ya. Sebentar, Ustazah agak lupa. Temuan ke-7. Mana tuh ke-7? Di latihan soal. Nah, di situ ada yang namanya, oke, Ustazah share yang baru. Nah, ini ya. Ada contoh soal nomor pertama, kedua, ketiga. Nomor pertama ini ada A, B, C, D, E. Kemudian nomor 2 itu ada A, B, C, D. 3 ada A, B, C, D. Ya, silahkan ini ya, silahkan post jawaban di sini. Oh, ini masih cut off date. Oke, nanti sudah perbaiki. Silahkan post di sini di discussion gitu ya. Silahkan satu nomor aja ya, satu nomor aja biar semuanya kebagian gitu ya. Jadi kan ada berapa nih? 5 tambah 8, 13. Oke, biar banyak yang kebagian silahkan post jawaban kalian, misalkan A tambah B ya, silahkan tadi ya, ini A tambah B ini, gitu. Kemudian kalau soalnya sama ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kemudian oh ya, tapi tetap dikasih cara ya, misalkan di foto terus taruh situ gitu ya, biar Ustazah tahu prosesnya gitu. Kemudian, nah ini B tambah A, apakah kan gini ya, A tambah B sama B tambah A itu nanti sama atau enggak, seperti itu. Misalkan ini juga A tambah B dulu, baru ditambah C. Apakah sama dengan A tambah ketika B tambah C duluan, kayak gitu. Kemudian A tambah O. Ingat ya, O itu adalah matriks. Oke. O itu adalah matriks 0 gitu ya. Ketika dia matriks 0, berarti nanti ditambah ini ya, jika matriks O itu adalah 0, 0, 0, 0, 0 ini gitu. Gitu ya. Jadi matriks O itu fleksibel.
apa namanya, kalau nanti misalkan A tambah 0 gitu ya, A-nya kan di sini baiknya baris ada 3, kolomnya ada 2. Berarti nanti O-nya itu adalah baiknya baris 3, kolomnya 2 gitu ya. Jadi kayak fleksibel gitulah ya. Entar ya Ustazah sambil cari charger. Nggak mati. Kemudian apa namanya, selain itu bisa juga apa namanya, itu ya, terkait dengan ini transpose, transpose. Di sini kan ada A aksen, B aksen, nah ini silahkan nanti. Terus ini kayak penggabungan dari skalar, perkalian skalar, dikalikan transposnya, kayak gitu. Kemudian juga ada lagi pengurangan di situ ya. A ditambah negatif A atau negatif A ditambah A ya. Kalau negatif A berarti nanti tinggal itu ya, dikalikan negatif 1, artinya dinegatifin aja elemen-elemennya. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah nanti silahkan pause di sini. Oke, nanti insya Allah dapat tambahan nilai. Oke, nanti kalau misalkan sudah ada jawaban silahkan apa namanya, ada yang belum kebagian silahkan mereply di situ yang apa-apa. Gitu. Oke, Ustazah stop share. Nah, itu terkait dengan pembelajaran matriks ya, awalan pengenalan matriks hari ini. Apakah sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum? Oke, kalau belum ada, kita akhiri pertemuan kali ini. Silahkan habis ini, apa namanya, menuju LMS, silahkan latihan soal di sana. Ini nanti Ustazah sematkan juga recording-nya, cuman, masih menunggu agak lama ya, gitu. Karena baru akan convert dulu, habis itu ngupload juga, seperti itu. Mungkin itu saja, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Dan alamin. doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian. Afwan kalau banyak salah, banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Wabarakatuh. Ustazah. Ya, Ustazah. semoga bisa live ya.